Selamat datang lagi di sesi penjelaman mendalam kita. Oke, Anda kan ngirim beberapa sumber menarik ya soal keamanan aset kripto. Pertanyaan utamanya simpel sebenarnya, gimana sih cara terbaik buat nyimpan aset digital ini? Hmm, Pilihannya kan ada hot wallet yang online terus, sama cold wallet yang offline. Apalagi kalau kita mikirin risiko-risiko kayak ya peretasan atau mungkin perusahaannya bangkrut gitu. iya. Atau bahkan skenario yang lebih ekstrim ya, kayak krisis regional contohnya yang Anda minta kita bahas di Pasir Kalimantan Timur. Nah, misi kita hari ini yaitu, kita bedah bareng-bareng plus minusnya, biar Anda bisa nentuin yang pas. Oke, siap ya? Mari kita bongkar. Siap. Jadi intinya banget itu sebenarnya di koneksi internet. Gitu aja sih. Hot wallet ya kayak yang di bursa kripto atau aplikasi populer kayak MetaMask, Trust Wallet. Itu kan enak banget ya. Praktis buat transaksi cepat. Karena online terus ya. Betul. Tapi ya itu, karena selalu nyambung internet, itu jadi pintu masuk buat risiko serangan online. Kayak malware atau phishing gitu. Gampang kena. Oke. Nah, sebaliknya, cold wallet ini biasanya bentuknya hardware, kayak ledger atau trezor, atau bahkan ada yang paper wallet, dompet kertas. Ini nyimpen kunci pribadi Anda bener-bener offline. Offline total ya. Iya, jadi kebal sama serangan siber. Tapi, ya ada tapinya. Kalau mau transaksi, jadi ada langkah tambahan. Terus ada risiko fisik juga. Perangkatnya bisa hilang, bisa rusak. Nah, ini dia. Jadi, ada trade-off ya, antara gampang akses sama tingkat keamanannya. Tapi, tadi Anda sebut risiko fisik, cold wallet bisa hilang atau rusak. Bukannya itu juga repot? Kalau akun online kan mungkin kesannya bisa dipulihin gitu ya. Nah, pertanyaan bagus itu. Ini nyambungnya ke inti kepemilikan di dunia kripto. Seed phrase, atau frasa pemulihan. Itu loh deretan kata acak, biasanya 12 atau 24 kata, yang Anda dapat pas pertama kali bikin dompet. Oh, yang kata-kata aneh itu ya? Iya betul, terutama kalau bikin cold wallet atau hot wallet yang jenisnya non-custodian. Nah, frasa ini tuh bukan password biasa. Ini benar-benar kunci master Anda. Mutlak. Wah, Jawab keamanannya itu 100% ada di tangan Anda. Nah, ini jadi penting banget pas kita ngomongin skenario resiko nanti. oke, paham. Coba kita masuk skenario pertama deh, peretasan. Tadi udah jelas ya, cold wallet lebih unggul karena kuncinya offline. Tapi gimana kalau risikonya bukan di hack, tapi perusahaannya, penyedia dompetnya misalnya, bangkrut. Tutup gitu aja. Ah, ini penting banget buat bedain jenis dompetnya. Kustodian atau non-kustodian. Kalau Anda pakai dompet kustodian, ini seringnya hot wallet yang ada di bursa kripto ya. Yang kita tinggal login itu ya. Iya, itu artinya perusahaan yang pegang kunci pribadi Anda. Nah, kalau perusahaannya ambruk, ya aset Anda risikonya tinggi banget buat ikut lenyap. Waduh. Sama seed phrase itu cuma alat buat akses. Jadi kalaupun penyedia dompet non-kustodiannya bangkrut, aset Anda ya tetap aman. Oh, gitu caranya. Iya, Anda tinggal pakai seed phrase itu yang biasanya udah standar kayak BIP39 buat pulihin akses pakai aplikasi dompet lain yang kompatibel. Aman jadinya. Wah, oke. Ini cukup melegakan ya buat yang non-kustodian. Nah, ini nih bagian yang paling menantang mungkin ya, skenario krisis regional di pasar tadi. Bayangin internet mati total, listrik padam, keamanan juga mungkin ya amit-amit menurun, terus gimana nasib dompet-dompet ini? Ini wah tantangan berat banget. Hot wallet jelas langsung nggak berguna ya, tanpa internet, tanpa listrik. Cold wallet secara teknis dia bisa tanda tangan transaksi offline. Oh, bisa? Bisa, tapi transaksi itu kan tetap harus disiarin ke blockchain. Nah, buat nyiarin itu butuh koneksi internet di satu titik. Entah gimana caranya. Ini masalah last mile-nya, krusial banget. Jadi tetap butuh internet ya ujung-ujungnya? Iya, dan yang lebih gawat lagi, kalau kondisi lagi kacau, keamanan fisik jadi masalah utama. Perangkat cold wallet Anda, dan lebih penting lagi, salinan seed phrase yang Anda simpan itu jadi rentan banget hilang atau dirampas orang. Wah, benar juga ya. Jadi paradoks kan, pas krisis, orang mungkin justru makin butuh alat finansial independen kayak kripto ini. Tapi di saat yang sama, tantangan buat ngejaganya itu naik drastis. Kemampuan Anda ngelindungin seed phrase secara fisik itu jadi satu-satunya benteng terakhir. Oke. Jadi dari semua ini, apa nih kesimpulan praktisnya buat Anda yang dengerin? Rekomendasinya gimana? Ya, gini,
Kalau buat aset yang jumlahnya lumayan gede atau buat investasi jangka panjang, apalagi kalau Anda mikirin resiko kayak skenario di pasar tadi, pilihan paling bijak ya cold wallet non-kustodian. Jauh lebih aman dari sisi online. Oke, cold wallet untuk yang besar atau jangka panjang. Betul. Nah, buat transaksi sehari-hari atau jumlah kecil aja, hot wallet non-kustodian masih oke lah, karena praktis. Tapi perlakukan kayak dompet fisik biasa aja. Jangan semua harta Anda ditaruh di situ. Kayak dompet di kantong gitu ya? Iya, betul. Makanya banyak orang akhirnya pakai pendekatan hibrida. Sebagian besar aset di cold storage yang aman, terus ada sedikit di hot wallet buat kebutuhan cepat atau transaksi kecil. Kombinasi gitu ya. Dan kayaknya dari semua obrolan ini, intinya balik lagi ke satu hal ya. Tepat sekali. Mau pakai cold wallet atau hot wallet non-kustodian, yang paling krusial itu jagain seed phrase Anda. Harus super aman. Gimana tuh cara jaganya? Ya, tulis di kertas atau kalau mau lebih tahan lama bisa diukir di logam. Simpen di tempat yang benar-benar aman, tersembunyi dan pastinya offline. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah simpen digital di komputer, di cloud, apalagi di-share ke orang lain. Catat tuh, jangan simpen digital. Ini tanggung jawab absolut Anda sebagai pemilik. Tentu aja, praktek keamanan lain kayak password yang kuat, pakai autentikasi 2 faktor atau 2FA, rajin update software, waspada sama penipuan, itu semua penting juga. Tapi keamanan seed phrase itu fondasinya. Nomor 1. Oke, jelas banget nih. Jadi kesimpulannya, hot wallet itu buat kemudahan, cold wallet buat benteng keamanan online. Pilihan mana yang terbaik? Ya tergantung banget sama kebutuhan dan seberapa besar Anda mau ngambil resiko. Kombinasi keduanya sering jadi solusi ideal. Tapi yang paling penting diingat, di dunia kripto non-kustodian ini, Anda itu jadi bank buat diri sendiri. Betul. Keamanan aset Anda itu ya ujung-ujungnya tergantung seberapa rapih dan disiplin Anda jagain si seed phrase tadi. Luas ya, analisis dari sumber-sumber yang Anda kasih ini kan nunjukin sisi dua mata pedang kripto. Di satu sisi, dia nawarin potensi kedaulatan finansial yang, wah, luar biasa ya. Tapi di sisi lain, dia juga ngasih beban tanggung jawab keamanan ke kita sebagai individu yang nggak main-main besarnya. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penting buat Anda renungin. Apakah potensi untung dan kebebasan finansial dari kripto ini sepadan sama tingkat kewaspadaan, disiplin, sama usaha ekstra yang harus terus-menerus Anda lakuin buat ngamanin aset Anda? Apalagi di dunia yang kayaknya makin nggak pasti ini, sesuatu buat dipikirin lebih lanjut mungkin.